Di sini saya akan kasih tahu apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, file, printer, dan akses internet. Ada 5 generasi jaringan yang masing-masing generasi memandai kemajuan teknologi dalam hal kecepatan, kapasitas, dan jenis layanan yang ditawarkan. Jaringan komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploit potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang. Sekutu juga membuat kemajuan lain dalam mengembangkan kekuatan komputer. Tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Dampak pembuatan Colossus tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Alasan pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna seperti General. Ia hanya mendesain untuk memecahkan kode rahasia. Alasan kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya sehingga 1 dekade setelah perang berakhir. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode binter. Komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli faktor, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau biasa disebut IC, Integrated Circuit, di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektrik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan berhasil lebih banyak memasukkan komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya berhasil dipadatkan di dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan sistem untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serentak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepatkan kecepatan informasi. Jepang adalah negara terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kader yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun beberapa informasi lainnya, keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerasi di dunia. Kita tunggu informasi mana lagi yang paling valid untuk